warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari saya Rahmiani dari SDN 1 Mangunang Seberang, Kecamatan Haruyan. Saya Ibu Sari Agustini dari SDN 1 Jamil, Kecamatan Labuan Amas Selatan. Dan saya Jamiah dari SDN 1 Awang, Kecamatan Batang Sungai Utara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Sari, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Rahmi, alhamdulillah baik. Sebelum melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu nih. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah siap dengan alurnya, Bu? Siap Bu, saya siap dengan alur ceritanya ya. Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Yang pertama saya ingin memperkenalkan presentasi hadir sepenuhnya, mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif yang sepenuhnya, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu. Yang terakhir yang saya ingin ketahui, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching? Saya ingin sekali menemukan permasalahan dari bagaimana coaching ini memecahkan solusinya dari permasalahan dia sendiri. Demikian dulu ya Bu praoperasi kali ini. Silahkan lanjutkan coachingnya dan terima kasih buat kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Jamiah. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya nih? Baik Bu. Kelihatannya muka Ibu nih agak gelisah. Apa yang terjadi Bu? Kelihatan banget ya Bu. Iya dong. Emangnya ada apa sih? Sebenarnya nggak ada apa-apa Bu. Saya cuma butuh curhat untuk di coaching sebentar Bu mengenai masalah pembelajaran di kelas saya Bu. Oke, siap Bu. Mudah-mudahan kita bisa mencerahkan nanti ya dalam percakapan ini. Kira-kira mungkin 15-20 menit Bu, kita ada waktu nih untuk berbincang-bincang pada hari ini. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Saya ini kayaknya pengen mendapat ide segar Bu untuk menciptakan kondisi kondisif murid bisa berfokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya setelah bergantian jam pembelajaran Bu. Oh, jadi Ibu ini ingin memfokuskan murid dan mengondisikan murid setelah berganti jam pelajaran olahraga Bu. Iya Bu, itu yang saya harapkan kepada murid saya ini Bu. Situasinya sekarang bagaimana Bu? Biasanya Bu, setelah jam belajar olahraga berakhir, biasanya murid-murid ini tidak langsung ke kelas Bu. Mereka malah pergi ke kantin dan mereka juga berada di kelas itu pun juga masih sambil makan-makan, jajan dan kurang memperhatikan pembelajaran yang saya berikan Bu. Oh begitu. Kira-kira apa yang membuat mereka seperti itu Bu? Mungkin mereka ini Bu kelelahan dalam olahraga atau mereka ini terlalu asik setelah olahraga, jadi timbul rasa kelelahan saat kembali ke kelas Bu. Jadi situasi apa yang ingin Ibu
harapkan dalam situasi ini? Dalam hal ini saya tentunya sih ingin murid fokus dalam mengikuti pembelajaran dan merasa dalam pembelajaran saya ini menyenangkan Bu, gitu Bu. Menurut Ibu bagaimana rencana ibu ini agar terwujud? Mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu juga saya harus mengembalikan kefokusan mereka Bu terlebih dahulu saat belajar. Oh begitu. Kalau saya lihat, kalau skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Ibu sekarang di kondisi mana Bu? Saya ini Bu, kalau saat ini nih posisi saya nih mungkin skalanya dari 6 ya Bu, mungkin gitu Bu. Kalau menurut Ibu, kekuatan dalam mencapai tujuan ini apa yang Ibu inginkan? Dalam hal ini Bu, kekuatan saya ini kan ada pernah nih belajar pembelajaran sosial dan emosional Bu. Nah, dalam hal itu mungkin pembelajaran ini saya akan terapkan ya Bu ya. Oh bagus sekali Bu, keren. Apakah ada hambatan yang menghalangi dalam rencana ini Bu? Mungkin saya perlu sedikit waktu untuk menginspirasinya dalam pembelajaran sosial emosional ini Bu, dan nantinya saya bikin RPP-nya untuk menyenangkan dalam pembelajaran Bu. Wah luar biasa sekali Bu. Nah kemudian bagaimana cara meminimalisirkan solusi ini Bu agar yang terbaik yang diambil? Oh iya ya, saya akan secepatnya Bu membuat mini RPP pembelajaran yang terintegrasi Bu dengan pembelajaran sosial dan emosional tersebut. Nah, sehingga itu terutama dalam praktek kesadaran penuh, itu Bu, mindfulness gitu ya Bu ya, mengembalikan kefokusan saat pembelajaran. Nah, setelah olahraga oleh murid Bu. Bagus sekali Bu. Apa strateginya Bu? Saya sih strateginya akan menerapkan teknik-teknik mungkin itu memutar video dengan memutar musik instrumental ya Bu. Nah, dalam hal teknik stop gitu Bu. Nah, kalau bagus sekali Bu, bagaimana strateginya yang akan Ibu kembangkan? Kemudian apa harapan Ibu ke depan? Harapannya supaya murid kembali lebih fokus dalam pembelajaran dan menyenangkan Bu. Nah, jadi itu yang saya harapkan. Wah, bagus sekali, keren sekali. Tapi kelihatannya sekarang muka Ibu sudah gembira nih. Iya Bu, rasanya saya sudah gembira dan skala keberhasilan saya ini Bu kayaknya mungkin bisa meningkat ya dari berapa gitu Bu. Saya rasanya sudah meningkat gitu Bu. Kapan rencana ini akan dilaksanakan? Setelah sisi dari alternatif tadi Bu, saya akan mempersiapkan rencana pembelajaran supaya segera dapat diterapkan di kelas mungkin 1 hari ke depan Bu. Mungkin 2 hari ke depan saya bisa lihat progresnya kali ya Bu. Iya Bu, saya ingin memperlihatkan itu Bu progresnya, dan mungkin saya berjanji Bu 3 hari ke depan saya akan cerita dan update nantinya ke rekan-rekan sesama teman Bu. Wah, bagus sekali berbagi prakteknya Bu, berkolaborasi, kemudian meminta dukungan dan menjaga komitmen itu Bu. Iya Bu, saya akan berkolaborasi mungkin Bu dengan rekan sejawat, kepala sekolah dalam rencana pembelajaran ini Bu. Bagus sekali Bu, bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah. Kemudian apa yang disimpulkan dari perbincangan kita hari ini? Wah, sangat banyak Bu yang saya simpulkan dalam pembelajaran ini. Berarti saya untuk mengembalikan
kefokusan dan kondisifnya peserta didik ini Bu, saya akan menggunakan pembelajaran sosial emosional dengan teknik stop itu Bu. Nah jadi saya akan putarkan itu video atau musik instrumental tadi Bu. Nah supaya mereka kembali rasa relaks, senang dalam pembelajaran yang saya berikan. Dan mungkin saya sebelum materi masuk, saya akan memberikan kuis singkat tentang pembelajaran. Wow, keren sekali. Mudah-mudahan rencana Ibu dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan bermanfaat nantinya, dan kita dapat berbagi praktik, berbagi baik nantinya Bu. Iya Bu, saya ingin sekali dan rasanya sudah saya bayangkan ingin memberikan pembelajaran tersebut Bu. Iya Bu, terima kasih Bu sudah menemani curhat-curhat saya hari ini Bu. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah berjalan lancar ya Bu. Kegiatan coaching tadi. Coaching sudah berjalan dengan baik dan lancar tadi. Saat sebelum melakukan tadi sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian ya Bu. Dari indikator ketercapaian diinginkan, Bu Sari sebelum melakukan coaching apa saja sih yang dilakukan Bu Sari terkait indikator tersebut? Alhamdulillah kegiatan coaching berjalan dengan lancar, prosesnya sesuai dengan alur tirta. Kemudian sebelum menanyakan tujuan, sebelum melakukan percakapan, kemudian mengidentifikasi permasalahan dan juga menanyakan rencana aksi yang dilakukan oleh coaching sehingga coaching tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Begitu. Ibu, menurut saya sebagai observer tadi sudah bagus sekali ya, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur kita. Gimana ya Bu, ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada ya pada coaching. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusi sendiri. Bu Sari juga sudah menerapkan prinsip coaching yang baik. Selamat ya Bu Sari. Ya, terima kasih. Di sini sebelum kita akhiri, saya mau satu pertanyaan lagi Bu. Yang sudah Ibu lakukan tadi dari sebagian besar kompetensi, apalagi yang Ibu kembangkan? Kompetensi yang saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot kita dapat menggali lagi lebih dalam lagi menggali informasi sehingga mengarahkan coach untuk mencari solusi dalam permasalahannya Bu. Luar biasa sekali Bu Sari ini tadi sudah bisa menerapkan alur tirta, sudah luar biasa sekali. Di situ juga sudah terlihat alurnya, dan selain itu juga Ibu Sari sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, karena saya tadi melihat responnya mungkin sudah bisa menyampaikan apa yang sesuai diharapkan seperti ini. Tapi luar biasa sekali, ingin lebih menggali lagi Bu ya. Nah, semoga next kedepannya lebih baik lagi ya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan Bu ya. Dari pengalaman Ibu Sari tadi saya sebutkan, kemudian sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamiah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sari. bagaimana kabarnya nih? Baik Bu, alhamdulillah baik sekali Bu. Oke. Baiklah, di sini kita akan melakukan coaching Bu, betul Bu? Iya Bu. Nah, di sini saya akan menjadi observer, saya akan mengamati saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti Ibu menggunakan sesuai dengan alur tirta, kemudian bagaimana nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach, dan bagaimana nih nanti coach menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu sebagai coach. Nah, kemudian sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu ya. Iya Bu, betul sekali Bu. Siap Bu dengan pertanyaan. Ya, dalam proses coaching ini kompeten apa yang Ibu ingin kembangkan? Baik Bu, dalam proses
dan melakukan pertanyaan-pertanyaan bobot kepada coach. Nah, jadi supaya dapat menggali apa yang ingin dicapai dan menemukan solusi yang diinginkan, Bu. Oke. Dari kompetensi yang ingin ibu kembangkan, kompetensi yang mana yang ibu kembangkan secara spesifik? Baik, Bu, dari ketiga kompetensi itu yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif. Nah, dengan mendengarkan aktif ini saya dapat memberikan pertanyaan berbobot kepada si coach tadi, Bu. Nah, sehingga dapat menemukan solusi yang diinginkan, Bu. Oke. Nah, kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Jamila dalam proses coaching ini, seperti indikator ketercapaiannya, Bu. Iya, Bu. Indikator ketercapaian saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depannya untuk menemukan solusi tersebut, Bu. Baik. Nah, mungkin itu saja Bu, pertanyaan saya sebelum melakukan coaching hari ini. Semoga nanti pelaksanaan coaching itu akan selalu mengingat apa yang saya sampaikan tadi, Bu. Kemudian selamat melaksanakan coaching, semoga Ibu mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, Bu. Iya, terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahmi. Waalaikumsalam, Bu Jamila. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana juga dengan Ibu? Alhamdulillah sehat, Bu. Hari ini dengar Ibu ada yang ingin dibicarakan ya, Bu, kepada saya, Bu? Betul, Bu. Oh iya, Bu. Nah, saya ada waktu, Bu, sekitar 15 menitan nih, Bu. Apa sih, Bu, yang ingin Ibu bicarakan dalam hal ini, Bu? Guru-guru di sekolah saya rata-rata pembelajarannya itu menggunakan metode konvensional alias ceramah dan membuat kelas itu tidak bervariatif atau monoton pembelajarannya. Iya, Bu. Baik, Bu. Jadi Bu Rahmi ingin menyampaikan permasalahannya itu mau menemukan solusi ya, Bu, dari metode pembelajaran rekan-rekan Ibu di sekolah yang konvensional, yang monoton, yang memakai pembelajaran metode ceramah terus ya, Bu ya. Iya, Bu. Iya. Mungkin dari ini apa yang Ibu harapkan dari teman-teman mengenai metode pembelajaran tersebut, Bu? Ya, mungkin yang saya harapkan dari teman-teman saya atau senior itu adalah bisa menyampaikan materi pelajaran itu lebih bervariatif, Bu. Oh iya, Bu. Jadi Ibu ingin ada perubahan dalam penyampaian materi ya, Bu, ya. Kira-kira perubahan cara penyampaian materi seperti apa sih yang Ibu inginkan dalam pembelajaran tersebut, Bu? Jadi gini ya, Bu, yang saya inginkan itu perubahan yang metode strategi pembelajaran itu lebih bervariatif, misalnya dengan metode yang sekarang ini lagi marak seperti aplikasi pembelajaran kuisis, atau tidak jauh-jauh dari PowerPoint. Itu sudah cukup bagus menurut saya, Bu. Ya, Bu, baik. Jadi intinya Ibu ini ingin penyampaian materinya tuh lebih bervariatif ya, Bu, seperti misalkan ada kondisi yang bagus tadi menggunakan kuis, menggunakan PowerPoint ya, Bu ya. Nah, kalau sekarang Ibu ini merasa kondisinya ini, Bu, dalam level berapa, Bu? Dari 1 sampai 10, Bu. Nah, menurut Ibu, kira-kira, Bu, kondisi sekolah saya itu masih tingkat level 5, Bu. Oh iya, Bu. Karena senior sekolah saya, Bu. Iya, Bu.
ya Bu, banyak ya Bu ya. Jadi Ibu menginginkan levelnya berapa sih Bu naiknya dalam hal ini Bu? Kalau yang saya inginkan paling tidak itu di level 7 Bu. Oh iya Bu. Dalam hal ini Ibu merencanakannya itu dengan cara apa Bu? Dalam supaya metodenya pembelajaran ini bervariatif gitu Bu. Yang sebenarnya masih saya pikirkan itu Bu, apa mungkin saya membuat pendampingan individu Bu atau mentoring kepada rekan guru secara bergiliran. Iya, bagus sekali Bu seperti itu dengan cara pendampingan mungkin kayak supervisi ya Bu gitu, supervisi akademik ya Bu. Mungkin seperti itu. Itu saya sambil mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada rekan-rekan kepala sekolah, mungkin rekan-rekan yang lain tentang media pembelajaran sekolah Bu. Iya, baik sekali Bu. Baik, pilihan Ibu ini berarti ada dua ya Bu. Kemungkinan melakukan mentoring atau berkonsultasi dulu dengan kepala sekolahnya Bu untuk membuat apa tadi workshop gitu ya Bu ya. Ya workshop pelatihan ya Bu ya. Nah, di antara kedua itu dari dua cara itu apa yang membuat yang paling nyaman bagi Ibu di sekolah tersebut Bu? Sebenarnya menurut saya Bu yang paling enak, yang paling bisa terrealisasi cepat itu adalah mentoring Bu. Oh iya, baik sekali Bu. Jadi intinya Ibu Rahmi dalam hal ini untuk menemukan solusinya ini melakukan memilih metode mentoring gitu ya Bu ya dalam perencanaan ini ya Bu ya. Iya Bu. Iya. Kira-kira kapan Bu dilakukannya nih pelaksanaannya Bu? Mungkin secepatnya rencana akan melakukan kegiatan mentoring tersebut. Kegiatan itu Bu dilakukan secara serempak apa bergilir Bu dalam hal ini? Rencananya akan saya bergilir Bu. Oh iya Bu. Nah kalau waktunya Bu kapan Bu dilakukan Bu? Waktunya mungkin secepatnya tadi minggu ini dengan bantuan rekan sejawat Bu. Ibu Dina dan Ibu Eti mungkin bisa membantu nanti. Iya bagus sekali ya Bu. Jadi baik minggu depan Ibu mungkin melakukan monitoring itu ya secara bergiliran ya Bu. Iya Bu. Iya bagus sekali ya Bu ya. Dalam hal ini apa kegiatannya selain dari secara bergiliran Ibu apa melakukan semacam kolaborasi ya Bu dalam hal ini? Benar sekali Bu, saya akan berkolaborasi terutama dengan guru yang satu fase dulu, mungkin satu fase dengan saya, kemudian dengan guru-guru fase yang lain, mungkin begitu Bu ya Bu. Oke Bu, jadi dalam hal ini kesimpulan apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita tadi Bu? Selama perbincangan tadi saya merasa itu sudah ada gambaran Bu, gambaran tentang bagaimana cara saya untuk membantu rekan-rekan saya mengubah proses pembelajaran itu menjadi lebih bervariatif. Iya Bu, baik sekali Bu Rahmi. Dalam hal ini di akhir sesi perbincangan ini saya tidak sabar lagi ingin mendengarkan cerita-cerita dari Ibu tentang kelanjutan kita ini ya Bu. Nah baik Bu, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa ngobrol lagi ya Bu nantinya di minggu depan ya Bu. Saya tunggu aksi yang Ibu lakukan dan terima kasih saya sampaikan kepada Ibu dalam perbincangan kita kali ini ya Bu ya. Mungkin ini waktu sudah 15 menit ya Bu ya. Nah ini ya Bu. Terima kasih Ibu sudah mau mendengarkan saya. Iya Bu, iya. Bu Mina atas waktunya. Iya, semoga bermanfaat ya Bu. Saya tunggu kelanjutannya ini Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Jamiah, kucing tadi berjalan dengan baik dan lancar.
sebelum kita melakukan percakapan coaching sempat menanyakan tentang indikator percakapannya ya Bu ya. Nah, sekarang apa saja sih yang sudah Ibu lakukan supaya indikator tercapai? Iya Bu, baik Bu, alhamdulillah tadi saya sudah melakukan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi Bu, sudah melakukan kegiatan ini sesuai dengan alur tirta Bu. Dalam hal ini saya sudah menanyakan tujuannya, kemudian melakukan identifikasinya, kemudian rencana aksi dari coaching, kemudian dapat dipertanggungjawabkan oleh coach tersebut Bu. Ya, menurut saya sebagai observer, bagus sekali Bu apa yang sudah dilakukan Ibu Jani Asati. Nah, Ibu sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, melakukan identifikasi permasalahan yang ada pada kucing, kemudian bisa menemukan memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian kucing dapat menemukan solusinya sendiri. Nah, selain itu Bu ya, apa yang Ibu kompetensi apa lagi yang Ibu kembangkan di sini Bu? Dalam hal ini kompetensi yang saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot tersebut sesuai dengan kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach dapat menggali informasi-informasi yang mendalam dan mengarahkan si coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh kita tadi Bu. Luar biasa Ibu Jani. Nah, sudah menerapkan alur tirta dengan baik. Semoga yang nantinya apa yang Ibu harapkan itu dapat lebih baik lagi ke depannya. Next, nanti kita bertemu lagi ya Bu ya, berbagi pengalaman tentang permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita ini. Cukup di sini Bu. Ya Bu, Terima kasih. ya Bu, terima kasih juga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah juga baik Bu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu dan Ibu Rani ya. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Baik, pada coaching hari ini coach dan coacher akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coacher dan juga sebagai coacher tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh coach Bu. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching. Nah, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu? Yang ingin saya kembangkan intinya adalah pendekatan aktif Bu dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Kemudian pertanyaan kedua Bu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Ibu Rahmi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik Bu itu adalah pendekatan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya Bu. Nah kemudian Bu, yang terakhir pertanyaan saya, indikator yang diinginkan bagaimana dalam proses coaching kali ini Bu? Oh, saya ingin coach saya itu Bu bisa menemukan solusi dari permasalahannya dengan menemukan langkah-langkah permasalahannya. Oh iya, demikian dulu ya Bu pra observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coach. Jadi
Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Ibu Sari. Waalaikumsalam Ibu Rahmi. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Dengar-dengar Ibu ada mau yang disampaikan atau diceritakan begitu? Iya Bu, betul, ada sesuatu yang akan saya bicarakan dengan Ibu Rahmi. Tapi sepertinya kita tidak terlalu banyak tahu ya Bu. Mungkin cukup 15 atau 20 menit untuk ngobrol-ngobrolnya. Kalau boleh tahu apa yang ingin disampaikan Ibu Sari? Begini Bu, saya sangat galau dengan rekan guru di sekolah saya. Mereka dari tahun ke tahun menyampaikan materi pembelajaran yang begitu-begitu saja, menggunakan yang konvensional, ceramah lagi. Nah, saya ingin sekali kan sekarang kita dalam menghadapi perkembangan zaman, kita harus menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif Bu. Misalnya dengan apalagi guru-guru sekarang ini kan harus variatif untuk menggunakan media pembelajaran begitu Bu. Oke. Nah, kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan Ibu Sari ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru Ibu yang kurang bervariatif. Begitu ya, Bu? Iya betul Bu, rekan saya itu kurang variatif sehingga saya kan berkehendak medianya atau model pelajarannya itu jangan model yang lama, harus yang sekarang Bu, variatif. Gitu. Jadi percakapan kita hari ini apa sih yang Ibu dapatkan? Nah, dari percakapan ini saya ingin mendapatkan perubahan di sekolah Bu, khususnya dalam hal menyampaikan materi pembelajaran di sekolah Bu. Oke, jadi yang Ibu harapkan adanya perubahan ya Bu Sari. Perubahan seperti apa yang Ibu inginkan atau yang Ibu ingin dapatkan? Sebenarnya ada perubahan yang ingin saya dapatkan adalah dalam penyampaian materi itu harus menggunakan media pembelajaran yang bervariatif, bervariasi. Misalnya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti kuis, seperti menggunakan kalau kita mudah mencari di YouTube, mencari materi pelajarannya, kemudian jangan menggunakan metode ceramah Bu. Kalau bisa menggunakan slide atau PPT lainnya, begitu Bu, agar supaya bervariatif Bu. Dari yang Ibu sampaikan, dengan pembelajaran menggunakan bervariasi ya Bu, mode bisa juga dikatakan itu kondisi yang ideal menurut Ibu ya. Mungkin berada di level 10. Menurut Ibu di sekolah Ibu sekarang ini berada di level berapa Bu ya? Sepertinya ada di level 5 Bu, karena masih banyak guru-guru yang senior yang tidak menguasai IT Bu, sehingga saya sulit untuk menjadi yang lebih tinggi lagi, sehingga saya minta menyimpulkan di level 5 Bu. Oke, masih di level 5 ya Bu. Jadi kondisi di level 5 ini menurut Ibu bisakah mungkin ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif lagi di sekolah Ibu? Mungkin nanti bisa ditingkatkan ke level 7 Bu, karena untuk level yang lebih tinggi lagi memang sulit Bu, karena kebanyakan guru yang senior tadi. Mungkin level 5 dan dari level 5 ke level 7 itu mungkin bisa melakukan perubahan Bu. Oh iya, level 5 ya Bu, ke level 7. Menurut Ibu, apa yang Ibu lakukan itu sudah menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan Bu, apa rencana atau tindakan yang saya bisa perbuat. Mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan Bu, pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face dan secara bergantian Bu dengan rekan sejawat. Oke, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Nah, selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan di sekolah dan teman-teman Ibu merasa nyaman gitu dengan penyampaiannya?
mungkin kalau tidak dengan mentoring, nanti saya akan berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah untuk semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, Bu, khususnya dalam pencapaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang bervariatif, Bu. Oh, berarti Ibu sudah merencanakan 3 strategi tadi, pembelajaran mentoring, pendampingan, atau pelatihan workshop ya, Bu? Dari ketiga langkah ini, langkah mana dulu kira-kira, Bu, yang mau Ibu lakukan atau yang bisa lebih terrealisasi cepat? Untuk langkah pertama yang saya lakukan adalah mentoring kali ya, Bu ya, karena untuk pelatihan atau workshop itu melakukan persiapan yang matang, waktu yang banyak, kemudian ya, Bu, karena kita harus mengadakan mencari narasumber, Bu, yang kompeten. Jadi untuk saat ini yang lebih mudah dilakukan dan nyaman dilakukan adalah mentoring guru dulu, Bu. Mentoring ya, Bu. Kira-kira siapa saja, Bu, yang nantinya akan membantu Ibu atau mungkin yang memberikan support kepada Ibu dalam kegiatan mentoring tersebut? Yang membantu saya adalah mereka yang insya Allah yang akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang memang ahli dalam IT, kemudian atau guru yang sudah menguasai pelajaran yang bervariatif, Bu. Oh, jadi Ibu sudah melakukannya dengan berkolaborasi ya, Bu, dengan rekan sejawat. Kapan kira-kira Ibu akan melakukan mentoring tersebut, Bu? Mungkin minggu depan, Bu, saya akan coba berkolaborasi dulu, berkoordinasi, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melakukan kegiatan bencana ini, Bu. Oke, Ibu Sari. Dari percakapan hari ini apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran bagaimana melakukan perubahan di sekolah saya. Saya dengan cara adanya kegiatan mentoring tadi, Bu, dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat, yang ada di sekolah saya yang mempunyai keahlian dalam bidang IT dan memanfaatkan media pembelajaran, Bu. Sepertinya dari hasil pembicaraan kita hari ini, kita sudah mendapatkan gambaran tentang bagaimana solusi dari permasalahan pembelajaran yang bervariatif. Nanti saya tunggu kabar dari Ibu Sari berikutnya setelah melakukan mentoring. Saya sudah tidak sabar mendengar cerita-cerita dari Ibu Sari. Mungkin percakapan kita hari ini cukup kita sampaikan sampai di sini, Bu. Semoga rencana mentoring Ibu nanti dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Ibu Rahmi sudah mendengarkan cerita saya, sudah meluangkan waktu Ibu, sudah mendengar keluh kesah saya, sehingga semoga kegiatan saya nanti akan bermanfaat dan bisa memberikan perubahan yang ada di sekolah saya, Bu. Sama-sama Ibu Sari. Mungkin lain kali kalau ada yang diceritakan lagi, bisa saja langsung menghubungi saya ya, Bu, dan kita ngobrol lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum Ibu Sari. Waalaikumsalam, Bu. Nah, Ibu, bagaimana tadi hasil dari proses coaching yang sudah berjalan dengan lancar ya, Bu ya? Alhamdulillah, tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Iya, alhamdulillah sekali ya, Bu ya. Nah, terkait coaching Ibu tadi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya kepada Ibu ya. Nah, boleh ya, Bu ya? Iya, Bu, silakan. Iya. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Bu? Tadi saya sudah melakukan kegiatan coaching berdasarkan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian juga menggali potensi mochi itu menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Solusi tersebut sesuai dengan yang coach inginkan, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Nah, menurut saya sebagai observer, percakapan coaching Ibu bersama dengan Ibu Sari tadi sudah berjalan dengan baik. Prosesnya sesuai dengan alur Tirta, dan Ibu tadi juga berhasil berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan kepada Ibu Sari, sehingga Ibu Sari bisa mengarahkan
untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Ibu Rahmi sudah berhasil untuk memunculkan rasa tanggung jawab pada diri si Koje agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan Koje. Ibu sudah fokus terhadap Koje. Artinya Ibu sudah present atas kehadiran kehadiran penuh kepada Ibu Sari dan sudah mendengarkan dengan aktif, dan tentunya Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kunci-kunci yang disampaikan oleh Koje tadi. Sangat luar biasa sekali proses coaching hari ini, Bu. Mudah-mudahan Ibu selalu sukses dan diberikan kemudahan dalam kegiatan coaching berikutnya ya, Bu ya. Nah, satu lagi, Bu, pertanyaan dari saya. Kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan coaching yang barusan dilakukan tadi, Bu? Oh iya, kompetensinya akan saya kembangkan, Bu. Mungkin saya akan lebih belajar lagi memahami tentang proses alur tirta sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi, Bu. Iya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, sama-sama, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi sekarang, dan salam bahagia.